Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Tony Wen, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Tony Wen adalah seorang pejuang ekonomi Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa. Tony Wen dikenal secara luas karena peran pentingnya dalam menopang keuangan Republik Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya kontroversial namun strategis yang dilakukan oleh Tony Wen adalah penyelundupan candu ke Singapura. Hasil dari penyelundupan tersebut digunakan untuk mendanai perjuangan dan mempertahankan eksistensi Republik Indonesia yang kala itu masih menghadapi tekanan ekonomi dan militer dari pihak Belanda dan sekutu. Peran Tony Wen sering dikaitkan dengan strategi peran ekonomi Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Tony Wen adalah seorang tokoh keturunan Tionghoa yang lahir pada tanggal 26 April tahun 1911 di Sungai Liat Pulau Bangka. Tony Wen merupakan bagian dari jaringan tokoh Tionghoa progresif yang menunjukkan loyalitas terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Selain dikenal karena aksinya di bidang ekonomi bawah tanah demi Republik Indonesia, Tony Wen juga menjadi simbol penting dari keterlibatan warga keturunan Tionghoa dalam perjuangan nasional. Melawan stigma dan diskriminasi yang sering dilekatkan pada komunitas Tionghoa di masa itu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Tony Wen dilahirkan di Sungai Liat, sebuah kota di Pulau Bangka yang saat itu merupakan bagian dari Hindia Belanda. Aktivitas perjuangannya banyak berkaitan dengan jalur perdagangan lintas laut antara Indonesia dan Singapura. Singapura menjadi titik strategis dalam aktivitas penyelundupan yang dijalankan Tony Wen mengingat lokasi geografisnya yang dekat dan peran pentingnya sebagai pelabuhan dagang internasional. Jakarta dan beberapa kota pelabuhan di Sumatera juga menjadi wilayah yang bersinggungan langsung dengan kegiatan Tony Wen. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Tony Wen dilahirkan pada tanggal 26 April tahun 1911 dan meninggal dunia pada tanggal 30 Mei tahun 1963. Peran aktif Tony Wen dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung terutama pada akhir tahun 1940 hingga awal tahun 1950. Yakni pada masa-masa kritis ketika negara yang baru diproklamasikan masih mencari bentuk pemerintahan dan menghadapi blokade ekonomi serta agresi militer Belanda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Tony Wen memilih untuk membantu perjuangan Republik Indonesia karena dorongan rasa nasionalisme dan solidaritas terhadap bangsa Indonesia yang sedang berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sebagai seorang keturunan Tionghoa, Tony Wen menunjukkan bahwa semangat kebangsaan tidak terbatas pada etnis tertentu. Keterlibatan Tony Wen juga dilandasi oleh keyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah jalan menuju keadilan sosial dan ekonomi bagi semua golongan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Tony Wen menjalankan strategi ekonomi bawah tanah dengan menyelundupkan candu ke Singapura, yang saat itu memiliki pasar besar dan terbuka terhadap komoditas tersebut. Keuntungan dari hasil penyelundupan itu digunakan untuk membiayai kebutuhan logistik perjuangan Republik Indonesia seperti pembelian senjata, obat-obatan dan suplai lainnya. Meskipun tindakan tersebut tidak lepas dari kontroversi moral, pada konteks saat itu strategi ini dianggap sebagai bentuk perjuangan non-konvensional untuk menyelamatkan negara dari krisis. Peran Tony Wen kemudian diakui sebagai salah satu bentuk kontribusi penting dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia secara ekonomi di masa revolusi kemerdekaan. Tony Wen meninggal dunia pada tahun 1963 dalam usia 52 tahun. Meninggalkan warisan sejarah sebagai salah satu simbol keberanian dan kontribusi warga keturunan Tionghoa dalam perjuangan nasional Indonesia. Dari sudut pandang sejarah ekonomi kemerdekaan,
Tony Wen beroperasi dalam kerangka ekonomi perang yang dijalankan oleh Republik Indonesia di mana sumber-sumber pendanaan resmi sangat terbatas akibat blokade ekonomi oleh Belanda dan lemahnya infrastruktur fiskal negara baru. Strategi seperti yang dijalankan oleh Tony Wen bukanlah hal yang asing dalam konteks sejarah negara-negara yang baru merdeka. Dalam sejarah dunia, penggunaan barang-barang bernilai tinggi dan kontroversial seperti candu emas atau batu mulia sering dijadikan instrumen untuk mengumpulkan dana cepat guna menopang gerakan revolusioner atau mempertahankan negara yang baru berdiri. Dari sudut pandang sosial dan budaya, kontribusi Tony Wen menjadi simbol kuat bahwa keterlibatan komunitas Tionghoa dalam perjuangan nasional Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada masa itu komunitas Tionghoa sering berada dalam posisi ambivalen. Di satu sisi dianggap minoritas ekonomi, namun di sisi lain seringkali dikucilkan dari wacana nasionalisme oleh elit politik. Tony Wen mematahkan stereotip tersebut dan memperlihatkan bahwa identitas kebangsaan tidak ditentukan oleh ras atau etnis, melainkan oleh komitmen terhadap kemerdekaan dan keadilan. Dari sudut pandang politik identitas, perjuangan Tony Wen mengandung makna simbolis yang penting dalam sejarah politik identitas di Indonesia. Tindakan beliau menjadi fondasi argumentasi bagi pluralisme dan inklusivitas dalam sejarah Indonesia modern. Dalam kerangka ini nama Tony Wen muncul dalam diskursus tentang pentingnya pengakuan negara terhadap peran komunitas Tionghoa dalam sejarah bangsa yang selama Orde Baru cenderung disingkirkan atau disamarkan. Dari sudut pandang hukum dan etika, meskipun penyelundupan candu secara hukum tergolong ilegal, tindakan Tony Wen harus dilihat dalam konteks luar biasa dari situasi perang revolusioner. Hukum darurat yang berlaku secara de facto pada masa revolusi sering memberi ruang interpretasi yang luas atas tindakan non-konvensional selama tujuannya adalah menyelamatkan negara. Di banyak negara, tokoh yang melakukan tindakan serupa untuk kepentingan nasional justru kemudian diberikan tempat terhormat dalam sejarah karena keberanian dan kreativitasnya dalam kondisi kritis. Dari sudut pandang intelijen dan operasi bawah tanah, Tony Wen menjalankan peran yang mirip dengan operasi intelijen ekonomi. Dalam banyak gerakan kemerdekaan terdapat unit-unit non-formal yang menjalankan operasi rahasia untuk menopang logistik perjuangan. Tony Wen bisa dianggap sebagai bagian dari jaringan pendukung non-militer yang melakukan kerja-kerja penting di balik layar yang sering tidak tercatat dalam dokumen formal negara tetapi sangat vital dalam keberhasilan perjuangan kemerdekaan. Dari sudut pandang diplomasi informal dan jaringan regional, penyelundupan candu yang dilakukan Tony Wen ke Singapura tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga membuka jalur logistik dan komunikasi dengan pihak luar negeri, terutama dengan pelabuhan dan jaringan diaspora yang simpatik terhadap perjuangan Indonesia. Ini memperlihatkan bahwa Tony Wen juga berperan sebagai jembatan informal antara Indonesia yang baru merdeka dengan komunitas dagang internasional khususnya di Asia Tenggara. Dari sudut pandang sejarah lokal Bangka dan kontribusi daerah, latar belakang kelahiran Tony Wen di Sungai Liat Bangka memperkaya sejarah kontribusi daerah Bangka Belitung dalam konteks perjuangan nasional. Wilayah Bangka dikenal sebagai penghasil timah yang penting bagi perekonomian Hindia Belanda. Dan komunitas Tionghoa di wilayah tersebut telah lama terlibat dalam industri dan perdagangan. Kiprah Tony Wen menjadi bagian dari jejak sejarah bahwa daerah-daerah di luar Jawa pun memainkan peran strategis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil,
dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.